Shalom, selamat pagi sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di awal minggu ini dalam minggu terakhir bulan Maret tahun 2022. Hari ini merupakan hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang keempat dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema percaya sepenuhnya kepadanya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 1 Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 21, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 30 ayat 2, 4 sampai dengan 6, 11 sampai dengan 12a dan 13b. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab Amsal 5 ayat 14. Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 23 Maret tahun 2020. Sedangkan bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8, ayat 5 sampai dengan 13, dan Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10, khususnya untuk ayat 46 sampai dengan 54. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Maka jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang pegawai istana di Kapernaum yang meminta tolong dan percaya bahwa Yesus Kristus akan menyembuhkan anaknya. Apalagi anaknya itu hampir mati saat mendengar bahwa Yesus Kristus telah datang dari Yudea ke Galilea. Jarak tempuh dari Kapernaum sekitar 25 km dari Galilea. Peristiwa di Kana, Galilea ini ditulis oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus Kristus, di mana tanda yang pertama kita sama-sama tahu adalah tentang perkawinan di Kana pada Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes tidak menuliskannya sebagai mujizat, tetapi tanda, karena dari perbuatan Yesus Kristus ada pengajaran yang hendak ia ajarkan. Kisah ini memperlihatkan adanya kekontrasan dari situasi yang berbeda. Di satu sisi, Yesus Kristus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Di sisi lain, seseorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus Kristus sebagai kebenaran. Jelas bahwa Yesus Kristus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus Kristus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang, karena ia hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya kepadanya. Yesus Kristus berkali-kali dalam membuat mujizat atau tanda selalu menuntut iman,
entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang yang sakit. Kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan terbentuk dengan sendirinya saat kita memasrahkan diri sepenuhnya ke dalam rancangannya. Iman yang sederhana seperti pegawai istana itulah yang kita harapkan bisa kita miliki, di mana 1. Penuh dengan kepercayaan kepadanya, 2. Mau membarui diri setiap saat, dan 3. Tidak menuntut sebuah mujizat atau tanda yang besar, tetapi hanya Yesus Kristus yang datang dan tinggal. Kehadiran Yesus Kristus pasti membawa kedamaian, sukacita, dan kebangkitan yang berdaya guna. Yesus Kristus saat ini memang tidak ada di tengah kita secara fisik, namun di dalam Roh Kudus, Dia terus berkarya dan mengerjakan segala pekerjaan Allah Bapa di tengah umat-Nya, dan kita pun diajak untuk percaya kepada firman-Nya. Bukankah Yesus Kristus pernah berkata, agar kita jangan takut karena Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus, agar kita pun mempunyai iman yang sama seperti pegawai istana di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda. Kita tetap mempunyai satu pegangan kuat akan Yesus Kristus yang datang dan menyembuhkan. Semoga iman kita tidak pernah dikalahkan oleh semaraknya virus kehidupan, tetapi sebaliknya, hidup kita menjadi virus kehidupan, kedamaian, kebaikan, dan kebenaran bagi sesama dimanapun kita berada. Taatlah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan bukan kepada keinginan pribadi sendiri. Selamat hari Senin, salam terima kasih dan selamat pagi.